Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai Denis Kurniawan dan satu teman saya Rama Dwi Jakbar beroperasi di perusahaan Better Food Time atau yang disebut dengan Cai Time. Oke, berisi daftar isi adalah dokumentasi kunjungan dan free cost dan variable cost, material, dan yang terakhir adalah metode penjualan. Oke, baik, selanjutnya adalah sambutan dari direksi utama PT Before Food atau yang disebut dengan CTM. Beliau yang bernama Ibu Dewi Sara. Beliau adalah CEO CTM dari 2018 sampai sekian. Beliau bertanggung jawab mengembalikan keseluruhan strategi pada industri V&B. Beliau membawa CTM yang berisi tentang Cup Hub, Kindako, dan CTM Retailer dan Guri. Oke, selanjutnya adalah free cost atau yang disebut dengan biaya promosi atau per item, biasanya termasuk dalam strategi promosi dan customization. Jenis promosi perkiraan biaya. Nah, yang pertama adalah free drink atau disebut dengan buy one get one sebesar 12 juta. Contoh, misalnya jika HPP 1 gelas minum adalah seharga dengan 8.000 dan ada 1.500 transaksi di aplikasi Bogo dalam sehari di satu gerai, maka biaya minuman gratis yang dikeluarkan adalah 1.500 dikali dengan 8.000 sebesar 12 juta. Ini baru satu gerai dan satu hari. Bayangkan jika puluhan gerai atau lebih dari satu hari. Nah, yang kedua adalah cashback atau yang disebut dengan voucher. Jumlah pelanggan CTM yang terlibat cashback banyak. Contoh nih, dari ini total 4 juta. 4 juta ini diberikan kepada satu individu, melainkan total cashback yang diberikan kepada sejumlah konsumen sebesar pelanggan. Jika ada 1.000 pelanggan yang masing-masing mendapatkan cashback 40.000, maka total masing-masing adalah 4 juta atau 400 pelanggan masing-masing adalah RP sekitar 10 juta sekian. Oke. Yang terakhir adalah free topping atau upgrade sebesar 2 juta. Jika promo ini serentak di banyak gerai CTM di seluruh Indonesia, maka biaya 2 juta bisa jadi hanya bagian kecil dari total biaya promosi nasional. Variable cost. Yang pertama ini ada bahan baku yang terdiri dari teh, susu, topping yang keseluruhannya bernilai 280 juta. Yang artinya jika ada 30 outlet dan dihitung untuk 30 hari, 30 outlet dikali 30 hari sama dengan 900 hari beroperasi. Untuk susu 900 dikali 20 liter sama dengan 18.000 liter. Untuk teh 900 dikali 10 kg sama dengan 9.000 kg. Dan terakhir ada topping, misalnya kayak boba 900 dikali 5 kg sama dengan 4.500 kg. Yang artinya total keseluruhannya mencapai 280 juta. Yang kedua ini ada kemasan yang terdiri dari gelas sedotan yang bernilai 55 juta. Yang artinya CTM ini menggunakan kemasan khusus yang tidak murah. Yang pertama di gelasnya itu plastik custom printing dengan logo ukuran 500 ml sampai 700 ml. Yang kedua ini ada sedotannya besar, bisa untuk bubble tea, bukan sedotan biasa. Terus cup sealing film, penutup cup otomatis, bukan tutup biasa. Estimasi harga satuan ini gelas plastik juga yang 500 ml ini
sampai 200 ml, custom ini bisa sampai 500 sampai 1200. Terus ceiling fir per cup 100 sampai 200, untuk sedotan bubble 100 sampai 200. Total biaya per cup minuman bisa mencapai 500 cup ditambah 150 film ditambah 150 sedotan, kurang lebih itu 800 sampai 1500 per cup. Yang kedua ini, terus yang ketiga ini ada gaji karyawan produksi dan outlet yang keseluruhan ini 170 juta. Karyawan ini bertugas langsung di gerai chat time untuk melayani pelanggan. Di sini terdiri dari jumlah outlet, misalnya 5 outlet ditambah karyawan yang per outlet ini 4 sampai 6 orang. Terus total karyawannya outlet ini kurang lebih 25 orang. Gaji rata-rata per orang 3 sampai 5 juta. Total perkiraan biaya tuh 110 sampai 170 juta. Tugas mereka ini yang pertama ini meracik minuman sesuai SOP. Yang kedua melayani konsumen. Ketiga menjaga kebersihan gerai. Yang keempat mengelola kas dan laporan penjualan. Yang keempat ini biaya listrik dan air outlet yang bernilai 22 juta. Outlet chat time menggunakan listrik itu untuk yang pertama ini mesin pembuat minuman kayak tea brewer, chilling machine, blender dan sebagainya. Yang kedua ini ada kulkas dan freezer untuk menyimpan bahan baku seperti susu, topping, es batu. Yang ketiga ini pencahayaan toko. Yang keempat AC dan kipas angin. Yang kelima perangkat kasir dan komputer POS atau point of sales. Estimasi biaya listrik bisa tinggi karena peralatan dijalankan hampir sepanjang jam operasional, biasanya 10 sampai 12 jam per hari. Tidur kalau lama-lama. Material komponen utama bahan baku chat time, bahan estimasi biaya Juni 2025. Yang pertama ini ada teh, susu yang total ini 120 juta. Komponen utama untuk minuman chat time seperti teh nih. Teh ini terdiri dari black tea, green tea, roasted tea, adalah bahan dasar dari semua minuman varian teh. Susu, kalau susu ini bisa full cream, non dairy creamer, fresh milk, digunakan untuk minimal milk tea. Faktor penyumbang biaya tinggi ini volume penjualan tinggi, penggunaan rutin di hampir semua menu utama, kualitas premium dan impor untuk menjaga rasa konsisten. Yang kedua ini ada topping yang terdiri dari boba dan jelly yang bernilai 90 juta. Boba atau pears adalah topping wajib di sebagian besar minuman chat time. Untuk jelly ada nata de coco, grass jelly, dan puding dan sejenisnya digunakan sebagai variasi topping. Faktor biaya untuk boba ini harus dimasak dan disajikan fresh sehingga memiliki tingkat limbah atau waste yang tertentu. Untuk jelly juga punya masa disimpan pendek, butuh penyimpanan dingin dan harus selalu tersedia berbagai varian. Yang ketiga ini ada sirup atau gula yang total ini 45 juta. Digunakan untuk memberikan rasa khas pada minuman seperti rasa buah-buahan, karamel, hazelnut, dan lain-lain. Biasanya dibeli dalam bentuk botol sirup pekat dan digunakan per takaran. Variasi rasa cukup banyak, harus tersedia stok semua varian. Sirup mungkin merupakan produk impor dengan harga lebih tinggi. Terus yang keempat ada es batu dan air mineral. Air digunakan sebagai bahan utama seduhan teh dan pelarut sirup. Es batu juga sangat penting untuk penyajian dingin khas chat time. Es batu perlu diproduksi sendiri atau dibeli dalam jumlah besar setiap hari. Kalau air mineral ini dipakai untuk menjaga kualitas minuman agar konsisten dan higienis atau lebih baik daripada air pump biasa.
Metode penjualan CTime. Yang pertama metode 1, penjualan langsung di gerai, yang artinya pemesanan onsite atau via counter atau kios mandiri. Pelanggan bisa datang langsung ke gerai atau close CTime, tak hanya melalui aplikasi, dan memesannya via counter atau kios elektronik. Di sini juga ada self ordering. Kios biasanya berupa layar di mana pelanggan memilih menu, topping, tingkat gula dan es, lalu membayar di tempat. Ini meningkatkan efisiensi saat antrian panjang. Aplikasi resmi CTime. Metode kedua ini penjualan melalui aplikasi pihak ketiga. Di sini ada aplikasi resmi CTime yang terdiri dari My FNB atau FB atau ID atau app aplikasi. CTime memiliki aplikasi mobile. Sebelumnya CTime Indonesia aplikasi yang kini telah terkonsolidasi menjadi My VNB ID aplikasi, di mana pengguna dapat memesan minuman CTime, Cupbob, Gindako, dan CTime Atelier sekaligus. Fitur dalam aplikasi ini mencakup sistem pemesanan untuk delivery, pick up, dan advance booking seperti program digital, membership, specialty yang terintegrasi, poin loyalitas, dan pertukaran di platform. Di sini ada metode ketiga. Di sini ada penjualan melalui aplikasi CTime itu sendiri. Di sini ada loyalty program atau CTime Rewards. Setiap pembeli akan mendapatkan poin. Poin bisa ditukar dengan produk gratis atau diskon. Yang kedua ada personalisasi pesanan, yang terdiri dari konsumen bisa memilih topping, kadar gula dan es sesuai selera langsung dari aplikasi. Yang ketiga, pemantauan riwayat transaksi, yang terdiri dari konsumen bisa melihat pesanan sebelumnya untuk reorder lebih cepat. Yang keempat, promosi eksklusif aplikasi. Yang kelima, ada pilihan pengambilan. Terus ada metode yang keempat ini kemitraan dan penjualan massal atau catering. Misalnya ini tuh kerjasama lokasi atau tenan, misalnya pengelola mall atau tempat strategis bekerjasama sama menyediakan lokasi untuk gerai CTime. Umumnya berbasis sewa lokasi dengan pembagian hasil revenue sharing atau fixed rent. Yang kedua ini ada kerjasama B2B, business to business, penempatan gerai dalam perusahaan besar, kampus atau kantor institusi dengan permintaan tinggi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.